Kembali di Prime Time News pemirsa, Mas Seno, untuk provinsi sekelas Jawa Barat, kok PDI Perjuangan sepertinya kurang persiapan begitu? Enggak lah, kita semua sudah mempersiapkan yang terbaik. Artinya saat ada dinamika, aspirasi yang masuk, semuanya kita godok dengan baik. Tentu saja ada dialektika di situ. Itu yang disebut Bu Mega dialektika dalam pidatonya ya. Menghadapi situasi di mana seperti sikap politik partai kami sebelumnya yang kita mengatakan bahwa tantangan terbesar adalah menjaga agar demokrasi kita tidak kembali pada otoritarian populisme, tidak pada masa itu, maka diperlukan dialektika. Nah, yang terjadi di Jawa Barat kemarin itu adalah dialektika itu. Nah, dalam konteks kami mengusung kader, kami teguh pada prinsip. Seringkali memang orang bingung dengan kenapa kok PDI Perjuangan mengusung nama yang secara elektoral misalnya ini tidak dominan, lalu nama yang misalnya baru. Tetapi dalam konteks pengalaman politik kami sebelumnya, nama Mas Ganjar saat melawan Pak Bibit Waluyo juga sangat rendah pada waktu itu. Lalu nama Pak Andika kemarin juga tidak ada di survei awal-awal. Sehingga saya rasa nama Pak JJ sebagai Bupati Pangandaran ketemu dengan Bung Ronald, ini bisa satu hal yang kami anggap komunikasi politik yang baik. Tapi JJ Ronald pastinya bukan paslon yang initially yang diajukan oleh PDI Perjuangan kan? Ya ada banyak ya, termasuk Pak Ono kan juga sudah awalnya juga ingin mendaftar sebagai calon gubernur. Jadi ini banyak. Tetapi memang dalam pemilu sebelumnya pun kita mengusung nama yang juga waktu itu kita percaya adalah bagian dari penghormatan kepada kader senior. Kita mengusung Jenderal TB Hasanuddin pada waktu itu yang juga secara survei cuma 3%. Kita percaya bahwa sebenarnya proses kaderisasi dan fungsi partai politik itu adalah memberikan penghormatan melalui kontestasi pilkada, termasuk di Jawa Barat kemarin. Ya, kenapa saya bilang JJ dengan Ronald ini bukan kader, bukan paslon yang sebetulnya ingin diajukan oleh PDI Perjuangan di Jawa Barat. Karena kita lihat sendiri bagaimana proses pendaftarannya itu sangat di ujung, sangat mendadak. Bahkan keduanya ini tidak hadir, Mas Seno. Jadi benar ya, itu paslon yang dipaksakan dalam tanda kutip? Ya nggak dipaksakan ya, tetapi semua kader kan harus siap saat ditugaskan sewaktu-waktu. Dan apalagi Bung Ronald ini juga sudah jadi kader cukup lama, kemarin ikut nyalek, kemudian ikut juga mengikuti prosedur pendaftaran calon wali kota Bandung di PDI Perjuangan. Jadi prosesnya di Jawa Barat juga bukan ujuk-ujuk tidak instan. Maka pada saat ditugaskannya di wakil gubernur, ya Bung Ronald harus siap sebagai cara kita untuk menyampaikan ideologi partai dengan bahasa yang lebih mudah dan sehari-hari. Pada akhirnya kan orang mengaitkan ya timelinenya ketika Anies mengatakan bahwa dia menolak tawaran dari PDI Perjuangan, lalu muncullah paslon yang baru kita dengar, JJ dengan Ronald. Akhirnya orang melihat bahwa benar mungkin Anies menolak tawaran dari PDI Perjuangan. Ya banyak, artinya nama-nama yang diusulkan itu kan banyak dan dipersiapkan. Tetapi dinamika di detik akhir itu last minute-nya seringkali di politik nasional kita lihat berbagai cerita itu terjadi. Jadi mungkin ada yang merasa bahwa wah ini mungkin begini. Sebenarnya enggak juga. Mas Anies lalu dulu ada yang mengusulkan Pak Sandiaga Uno, ada yang mengusulkan Bu Susi, kan macam-macam. Tapi proses ini berjalan dan kita tidak berjalan di ruang hampa politik. Situasi politik satu sama lain di berbagai daerah ini ikut mempengaruhi kenapa kita kemarin di Jabar menentukan namanya cukup di last minute di etapa akhir. Baik, Mr. Q, Mas Kodari masih bergabung? Ya. Masih. Baik. Mr. Q, mendengar penjelasan yang disampaikan Mas Seno, dinamika yang terjadi sehingga akhirnya PDI Perjuangan mengusulkan JJ dengan Ronald di Jawa Barat. Masuk akal tidak kalau dilihat secara timeline-nya dan story yang kita dengar dari berbagai versi? Ya, saya kira memang agak sulit menerima penjelasan itu ya. Mungkin yang lebih bagus kita berangkat saja dari fakta bahwa memang Mas Anies menyatakan menolak untuk ke Jawa Barat karena tidak ada aspirasi di Jawa Barat. Jadi kalau saya melihat situasinya ini kan sebetulnya dari DPD figur yang bisa bertanding karena di Jawa Barat supaya maka kemudian Anies Baswedan. Nah ternyata kita tidak mau. Mas Anies ini kan juga macam-macam, bisa karena diwajibkan jadi anggota partai misalnya, tapi kemudian tidak bersedia, atau bisa juga beliau itu ingin bertemu misalnya dengan Ibu Mega sebagai sebuah jaminan politik, tetapi tidak kunjung bertemu. Dan karena tidak kunjung bertemu, beliau trauma dengan pengalaman di Jakarta. Gitu. Orang DPP mengatakan, ya ini Ibu Mega setuju, gitu ya. Saya yakin ada orang DPP di situ, makanya DPD Jakarta itu menerima dengan meriah Mas Anies. Tapi ternyata Ibu Meganya tidak setuju. Jadi
balik lagi sebetulnya ini dinamika di internal PDI Perjuangan ya, tetapi kemudian karena tidak mau mengakui ya akhirnya buruk muka cermin dibelah gitu loh. Jadi problem yang ada di internal PDI Perjuangan disalahkan kepada Mulyono gitu. Entah siapapun yang dimaksud dengan Mulyono itu. Jadi buruk muka cermin dibelah. Saya kira itu yang sedang terjadi di Perjuangan. Buruk muka cermin dibelah. Coba langsung ditanggapi tuh Mas Heno. Nggak ada itu cermin dibelah, Mr. Ki. Kita mengikuti proses mekanisme yang ada. Dan selama ini Mbak Sylvia kita yakin bahwa apapun keputusan partai, Ibu Ketua Umum yang kemudian memberikan atensi penuh kepada daerah strategis seperti Jabar termasuk. Jadi saya kira dalam pengalaman panjang beliau baik sebagai presiden, sebagai ketua umum partai, itu Bu Mega punya insting politik, intuisi politik yang saya rasa itu mengikuti terus semangat zaman. Dan dalam konteks ini intuisi politik Bu Mega mengatakan hari ini etalase politik yang ingin dipersembahkan PDI Perjuangan di Pulau Jawa setidaknya itu adalah memberikan penghormatan kepada kader-kader. Ya kita percaya dan kita memilih untuk percaya penuh dengan insting Bu Mega. Artinya dengan baik. Meskipun ada DPD misalnya DPD Jakarta, DPD Jawa Barat punya aspirasi ingin mengusung Anies, tetap saja Bu Mega yang tidak mau mengusung Anies. Ya prinsipnya ini bukan hanya keinginan politik Bu Mega ya, tapi banyak kader internal kita juga yang merasa ya harusnya dalam partai kader ya proses kaderisasi memunculkan nama kader sebagai prioritas. Di Banten faktanya kita juga mendukung calon dari Golkar, Mbak Airin yang awalnya adalah ya memang kita tahu berasal dari latar belakang keluarga Golkar. Karena ini sebagai bagian dari saya kira politik affirmative action Bu Mega juga ya. Melihat ada sosok perempuan yang patut didukung ya kita dukung dengan calon wakil dari kami. Jadi saya rasa etalase politik ini jelas. Polanya harus dibaca sebagai satu tarikan nafas. Apa yang terjadi di Banten, di Jawa Barat, di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini satu tarikan nafas. Dan pola itu tampak kalau dibaca seperti itu tidak terpisah-pisah. Oke. Bang Doli, banyak sekali plot twist perubahan yang terjadi. Tidak hanya di sebelum masa pendaftaran ya, tapi justru di masa 3 hari pendaftaran itu banyak plot twist terjadi. Termasuk yang terjadi pada Kim Plus, ada yang mundur, ada yang beralih dukungannya. Sebetulnya ini lebih karena apa Bang Doli? Putusan MK atau memang masing-masing partai merasa bahwa mereka punya kesempatan yang sama meskipun berada dalam koalisi yang sama? Ya, tentu putusan Mahkamah Konstitusi itu juga sedikit banyak akan berpengaruh ya. Walaupun tidak terpengaruh pada perubahan peta politik secara makro, setidaknya ada perubahan strategi di masing-masing gabungan partai politik pengusung pasangan calon tertentu di setiap daerah gitu. Tetapi yang menarik begini menurut saya ya, pada akhirnya kalau saya pernah mengatakan bahwa kontestasi pilkada ini atau tidak akan ada satu partai politik atau gabungan partai politik masuk pada sebuah kompetisi yang tidak ingin menang. Pasti semuanya judul besarnya adalah menang. Tetapi menariknya kalau kita lihat fenomena terakhir ini ya, kemenangan itu ternyata pilkada ini hanya bagian dari kemenangan antara ya, yang nanti itu adalah kemenangan besarnya di 2029. Nah jadi bisa jadi yang dimaksud dengan kemenangan di pilkada ini bukan hanya sekedar kita menang pada calonnya, tetapi juga misalnya bagaimana satu partai politik itu bisa mempertahankan bahwa kader-kadernya yang selama ini juga dibina bagus ya, itu memang bisa berkontestasi. Nah yang kemudian efeknya adalah bagaimana mesin partai yang selama ini sudah terbangun juga itu bisa terawat, ya bisa kemudian di-maintain seperti itu ya, yang itu nanti mudah-mudahan juga bermanfaat pada pemilu 2029. Nah ini saya kira salah satu keunikan ya pilkada 2024 yang serentak secara Indonesia yang kemudian berdekatan dengan kemarin hasil pilpres yang kemudian tinggal satu-satunya yang pilkada yang menjelang 2009 tidak lagi ada pilkada selain ini. Nah saya kira seperti PDIP, Golkar yang memang kemudian dan partai-partai yang lain ya saya kira yang mengedepankan soal kaderisasi itu juga akan mempertimbangkan soal itu gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.